Halo semuanya, jumpa lagi dengan Miss Dindin yang akan membahas seputar personality, kepribadian, watak, sifat yang ada di dalam setiap diri manusia. Ya, dengan tujuan apa? Supaya kita bisa memahami, kita bisa tahu apa sih karakter kita sehingga kita bisa memahami orang lain juga. Contohnya orang-orang yang terdekat dengan kita, misalnya adik, kakak, ya, pasangan, ya, anak, bahkan kedua orang tua kita, tetangga kita mungkin. Nah, oke. Pada kesempatan kali ini itu sesuai dengan judulnya ya, kita akan bahas personality dari koleris. Seperti apa koleris? Yuk kita bahas. Nah, seperti di video-video sebelumnya, aku mendapatkan pengetahuan tentang personality ini berdasarkan buku yang pernah aku baca, yaitu judulnya Personality Plus karangan Florence Littauer ya, salah satu buku bestseller dunia ya. Kalian bisa dapatkan buku ini di toko buku mana aja. Jadi di buku itu dijelaskan bahwa setiap manusia yang lahir ke dunia ini itu memiliki 4 karakter dasar. Yang pertama adalah koleris, melankolis, pragmatis, dan sanguinis ya. Sanguinis sama melankolis kemarin kita udah bahas ya. Kali ini kita akan bahas koleris ya. Masing-masing karakter ini memiliki kemampuan dan kelebihan ya. Dan setiap manusia ini juga memiliki kenapa misalnya disebut dengan koleris, karena dia dominan di kolerisnya, artinya presentasinya tuh lebih tinggi di koleris, misalnya 70% koleris, sisanya yang 20%, yang 10% itu melankolis dan sanguinis misalnya, seperti itu ya. Nah, aku akan bahas di sini adalah kekuatan dari seorang koleris. Sebelumnya, koleris itu kalau ciri-ciri khususnya apa sih? Nah, itu tuh biasanya orang itu tegas, berwibawa. Ya, kalian pernah nggak ketemu orang kayaknya, berwibawa gitu ya, orangnya tegas gitu. Itulah ciri-ciri yang kelihatan ya dari seorang koleris. Nah, yang pertama kekuatannya apa? Yaitu suka memimpin. Nah, ini suka memimpin ini dia karena dia memiliki kemampuan organize ya yang baik ya. Misalnya dia mampu mengatur ya. Misalnya kamu nanti bagian ini ya, kamu yang lain bagian ini, kamu bagian ini. Jadi dia bisa mengontrol orang gitu ya. Ya itulah tadi ya, suka memimpin ya. Kedua, percaya diri. Percaya dirinya seperti apa? Oh iya dong, kalau ciri-cirinya percaya diri tinggi karena dia merasa dia memiliki kemampuan. Ya, kemampuan. Dia merasa dia memiliki pengetahuan. Jadi dia percaya diri. Kemudian tegas ya, seperti yang aku singgung di awal ya, tegas itu punya pendirian yang baik. Kalau dia kata dia A itu koleris ya. Kalau kata dia B akan sulit digoyangin ya. Karena dia tegas. Dia kalau udah memilih itu dia cenderung nggak akan berubah pikiran. Selanjutnya itu pelaku. Nah, ini pelaku ini ya tuh contohnya dia orang yang aktif. Nah, ya orang yang aktif yang artinya dia pelaku ya. Pelaku ini kayak misalnya contohnya ketika dia mau melakukan sesuatu itu dia akan cepat-cepat dilakukan. Pertama nggak kelamaan pakai rencana ya. Kalau orang melankolis yang kita bahas kemarin kan dia selalu mikir dulu panjang, kelamaan mikir lah gitu, kelamaan planning buat rencana gitu, ujung-ujungnya nggak dilaksanain rencananya gitu kan. Kalau koleris ini nggak, dia kebalikannya ya. Begitu dia punya sesuatu yang ingin dia lakukan, itu dia rencana dikit aja besoknya langsung dilakuin ya. Jadi cepat bertindak ya, itu kelebihannya. Selanjutnya adalah bersemangat atau optimis. Nah, kalau kalian ketemu orang koleris ini biasanya orang-orang yang penuh semangat tinggi ya. Ya, karena dia optimis akan bisa melakukan sesuatu dengan baik. Makanya dia bersemangat ya. Kemudian tidak mudah lelah. Nah, kalau kalian ketemu ya seseorang atau pasangan kalian ketika melakukan sesuatu itu kalau belum selesai itu dia akan lakuin terus sampai selesai. Mau itu tengah malam maupun sampai subuh juga dia akan selesaikan ya, karena itu tadi dia tidak mudah lelah. Karena kalaupun dia melakukan sesuatu itu belum selesai, dia nggak akan bisa tidur, dia akan kepikiran terus gitu ya. Jadi kalau ada misalnya udahlah besok lagi sih dikerjain kan masih bisa, ini udah malam, nggak, susah. Kalau orang koleris itu kalau belum selesai dia akan terus dikejar sama dia sampai selesai. Yang selanjutnya apa? Mandiri. Nah, mandiri ini artinya karena dia merasa dia memiliki kemampuan ya. Jadi dia
bisa melakukan segala sesuatunya sendiri. Jadi dia tidak ketergantungan dengan orang lain ya. Oke, yang selanjutnya apa? Ambisi tinggi. Nah, dia memiliki ambisi. Jadi kalau udah punya tujuan, dia akan kejar terus, dia akan cecer terus gimana pun caranya ya. Dia akan orangnya apa ya, ngulik ya. Kalau udah punya rencana itu akan dikejar terus gitu ya. Orangnya gitu karena ambisinya tinggi. Selanjutnya apa? Penyuka tantangan. Nih, kalau penyuka tantangan ini ya, misalnya gini, kalian dalam satu tim kerja misalnya ya, kalian punya seorang bawahan yang koleris. Cara seorang koleris biar bisa memenuhi target itu apa? Gampang banget. Tinggal di challenge aja sedikit ya, kayak agak misalnya gini. Aku mau kasih kamu target nih, tapi kayaknya kamu bisa nggak ya? Nah gitu, kayak agak diremehin dikit gitu. Karena orang koleris ini nggak bisa diremehin banget. Sekali diremehin dia akan buktiin, dia akan tunjukkan gitu. Itu ciri-ciri seorang koleris ya. Jadi penyuka tantangan ya. Diremehin dikit langsung gas dia. Dia langsung buktiin, gue nih bisa, enak aja loh gitu. Dia langsung buktikan gitu. Oke, itu tadi kekuatannya. Sekarang kita masuk ke kelemahannya.